Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Nabila Putri dengan nomor NIM 2130801056. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Siklus air atau siklus hidrologi menggambarkan pergerakan molekul air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi. Dalam sistem ini, energi matahari memiliki peran besar dalam siklus yang terjadi secara terus-menerus. Siklus air memberikan gambaran bagaimana air mengalami penguapan dari permukaan bumi kemudian naik ke atmosfer, mendinginkan dan mengembunkan menjadi hujan dan salju di awan. Air yang jatuh ke permukaan bumi terkumpul di sungai dari danau, jatuh dan ke lapisan batuan berpori dan sebagian besar mengalir kembali ke lautan. Pada perjalanannya, beberapa presipitasi dapat berevaporasi kembali ke atas atau langsung jatuh yang kemudian diintersepsi oleh tanaman sebelum mencapai tanah. Selanjutnya ada tahapan siklus air. Siklus air diawali dengan pergerakan matahari. Sinar matahari menghangatkan permukaan air laut ataupun permukaan air lainnya, menyebabkan air menguap dan menyumblim, berubah menjadi gas. Proses yang dipengaruhi oleh matahari secara tidak langsung memindahkan air ke atmosfer sehingga terkumpul membentuk gumpalan awan dan jatuh sebagai presipitasi, hujan dan salju. Saat air hujan mencapai bumi, ada beberapa hal yang dapat terjadi, yaitu penguapan kembali, mengalir di atas permukaan, atau meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Setelah mencapai tanah, siklus hidrologi terus berlanjut secara terus-menerus dengan beberapa tahapan. Di antaranya, yang pertama ada evaporasi atau transpirasi. Siklus air ini diawali dengan evaporasi air yang ada di laut, daratan, sungai, tanaman, dan sebagainya, menguap ke atmosfer dan menjadi awan karena menerima energi panas dari matahari. Air berpindah dari hidrosfer ke atmosfer. Yang kedua ada kondensasi, proses di mana uap air atmosfer berubah menjadi cair dan kondensasi di awan dapat muncul sebagai awan atau embun. Yang ketiga ada presipitasi, hasil ketika partikel kecil dari kondensasi mengembang menjadi besar melalui penggabungan untuk menopang udara yang naik. Yang keempat ada runoff, terjadi ketika curah hujan berlebihan dan tanah tidak lagi menyerap air. Yang kelima ada infiltrasi atau perkolasi ke dalam tanah. Air bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan bantuan menuju muka air tanah. Yang selanjutnya ada macam-macam siklus air. Siklus air terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan proses-proses yang dilaluinya, serta seberapa jauh air tersebut bergerak dari tempat evaporasinya. Yang pertama ada siklus pendek atau siklus kecil. Siklus pendek diawali dengan air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Kemudian terjadi kondensasi dan pembentukan awan pada ketinggian tertentu. Selanjutnya turun hujan di permukaan laut. Yang kedua ada siklus sedang. Siklus sedang diawali dengan air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Kemudian terjadi evaporasi atau uap bergerak oleh tiupan angin ke darat. Pembentukan awan, turunan hujan di permukaan daratan. Air mengalir di sungai menuju laut kembali. Yang ketiga adalah siklus panjang atau siklus besar. Siklus panjang diawali dengan air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Uap air ini akan mengalami sublimasi, pembentukan awan yang mengandung kristal es. Awan bergerak oleh tiupan angin ke darat. Turunan salju, pembentukan glaser mencair membentuk aliran sungai di sungai menuju darat dan kemudian ke laut. Itu saja presentasi dari saya tentang siklus air. Terima kasih.